Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Beni Murrahman Widodo. Tentunya dalam pelajaran tematik, dan saya harap di hari ini anak-anakku sekalian semua sehat sehingga bisa beraktivitas dalam pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke pelajaran, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa dulu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tematik, tema 1, buka halaman 43, yaitu subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Oke anak-anakku sekalian, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulaunya didiami oleh berbagai suku bangsa. Dalam keberagaman suku bangsa terdapat keragaman adat dan budayanya. Keanekaragaman suku bangsa tersebut tidak menyebabkan perpecahan, akan tetapi semakin memperkokoh dan memperkuat bangsa kita. Hal ini tercermin dalam semboyan negara kita. Kamu tentu pernah ataupun sering mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke anak-anakku sekalian, yang perlu sampean ketahui bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma, yaitu karangan Empu Tantular. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Ya, Empu Tantular itu yaitu seorang pujangga pada masa pemerintahan Majapahit. Kalimat selengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda, kerukunan hidup bangsa tercipta dan berkembang sejak dahulu. Bagaimana bunyi sila ketiga dan Pancasila sila ketiga? Dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekuatan. Hal ini tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Sejarah telah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa ternyata dapat mengusir penjajah. Ketika bangsa Indonesia mengalami kegagalan, itu semua dikarenakan kita belum bersatu. Tetapi ketika saat itu Indonesia sudah bersatu, maka kita jadi kuat dan bisa mengusir penjajah dari bumi tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Ketika bangsa Indonesia itu mengalami kegagalan, itu semua menyebabkan perjuangan mudah dipatahkan. Jadi anak-anakku sekalian, perlu sampean ketahui bahwasanya sikap saling menghargai dan sikap tidak pernah meremehkan orang lain itu akan menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, saya harap kamu semua bisa meningkatkan rasa solidaritas di diri sampean semua.
Oke, itu tadi tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut sekarang kita ke halaman 45. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Indonesia terdiri atas 5 pulau besar. Nah, pulau besar yang perlu sampai tahu yaitu Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil yang mendiami negara kita. Nah, yang pulau besar yang perlu sampai tahu yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Setiap satu pulau didiami lebih dari satu suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kehidupan beragam, mulai dari yang masih primitif. Primitif itu yaitu belum mengenal kehidupan modern, itu namanya primitif, hingga modern. Modern itu yaitu sudah mengenal contohnya kayak televisi, kayak handphone, kayak sepeda motor, mobil, itu sudah mengenal kehidupan modern. Penyebab perbedaan kehidupan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Nah, setiap suku bangsa memiliki bentuk dan keragaman adat istiadat. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia yang perlu kamu ketahui adalah, tolong disemak, ini beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, di negara kita ini. Pertama yaitu suku bangsa Jawa. Nah, kita ini kita yang mendiami Pulau Jawa ini rata-rata yaitu bersuku Jawa, tapi tidak semua suku Jawa, tapi rata-rata bersuku Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani. Keterampilan khas yang mereka miliki yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka adalah pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhur. Itu suku bangsa Jawa. Yang kedua yaitu suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temui di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu provinsi ya, juga berada di Pulau Jawa ini. Nah, suku Sunda ini berada di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Suku Sunda memiliki karya sastra yang terkenal. Di antaranya adalah cerita pantun, cerita tentang kepahlawanan di Sunda. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu juga berkebun. Hasil perkebunan yang banyak dihasilkan yaitu teh dan sayur mayur. Yang ketiga yaitu suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, diantaranya Batak Karo, Batak Mandaling, Batak Toba, Batak Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak hidup bertani dan berternak. Yang keempat yaitu suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu di rumah mengerjakan anyaman rotan. Meskipun kita dibedakan oleh suku bangsa, namun persatuan dan kesatuan harus tetap dijunjung tinggi. Budaya yang berasal dari daerah merupakan akar budaya nasional. Yaitu beberapa budaya yang ada di daerah masing-masing itu ialah cikal bakal budaya nasional. Menghargai keragaman budaya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan bangsa. Jadi harus kita jaga kekuatan itu untuk menuju ke arah kemajuan suatu bangsa. Jadi dalam diri sampean
sampean harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi coba sampean aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ketika berteman, ketika bersosial di lingkungan sampean atau di sekolah. Kamu harus saling menghargai, menghormati teman yang lain. Perbedaan masing-masing daerah wajib kita hargai, baik dalam kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, cara menghargai keberagaman diantaranya adalah, nah ini perlu sampean catat, yaitu perlu sampean perhatikan. Ya, 1, senang belajar budaya daerah lain. 2, gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. 3, tidak menganggap rendah budaya daerah lain. Jadi sampean jangan pernah menganggap budaya sampean lebih baik daripada budaya suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai. 4, menghindari sikap kedaerahan. Jangan awakmu iki aku suku Jawa, kamu suku Madura. Tadi tidak hilangkan rasa kesukuan, dihilangkan karena kita sama-sama bangsa negara Indonesia. 5, menghormati budaya daerah secara positif, dan yang terakhir tidak merendahkan budaya daerah lain. Itu tadi materi tentang subtema 3, yaitu yang membahas tentang bersyukur atas keberagaman. Jadi poin-poin yang sudah saya sampaikan tolong nanti dicermati kembali, dan saya harap anak-anak sekalian membaca lagi apa yang sudah saya sampaikan. Terus ini ada latihan ya, halaman 46, ini sampean isi, nanti tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa, yang penting sampean bisa mengasah kemampuan sampean untuk memahami suatu materi. Jadi sampean kerjakan di rumah. Di sini halaman 46 sampai halaman 47. Di situ ada pilihan ganda, yaitu poin A itu pilihan ganda, poin B mengisi titik ini dengan tepat, dan yang poin C yaitu jawablah pertanyaan. Nah, itu tolong dikerjakan. Nanti kalau tidak ada di ketika sampean mencari di bacaan LKS ini tidak ada, nanti sampean bisa cari referensi lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.